Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing bagaimana mengumpulkan project atau mengupload project codingan itu ke GitHub ya. Tapi tidak menggunakan GitHub CLI, kita akan gunakan VS Code agar lebih mudah. Jadi cara mudahnya aja. Insya Allah di kesempatan lain kalau memang bisa saya akan buat yang lebih advance, misal menggunakan CLI. Oke, di sini kita akan belajar Git menggunakan VS Code. Jadi yang perlu pertama teman-teman lakukan adalah pertama-tama teman-teman perlu buka GitHub dulu. Nah, coba teman-teman lakukan registrasi dulu ya. Registrasi dulu di sini, daftar akun. Kalau sudah daftar, silahkan login. Nah, di sini karena saya sudah login, jadi tidak perlu saya loginkan lagi ya, karena di sini sudah ada sudah login. Oke, oke. Selanjutnya yang teman-teman perlu lakukan adalah kita buka CMD dulu. Tekan Windows, CMD. Nah, coba dicek ada nggak Git gitu ya, Git min v. Nah, atau Git. Nah, di sini kalau keluar tulisan seperti ini berarti Gitnya sudah ada ya. Kalau memang belum ada, bisa menggunakan Git dari bawaan Laragon dengan cara seperti yang kemarin, yaitu tambah pad-nya, tool pad add Laragon to pad. Nah, kalau sudah ada biasanya gitnya sudah uh, uh, kalau sudah ada biasa gitnya akan muncul nanti di sini. Nah, sama seperti PHP sebelumnya ya. Jadi kita bisa otomatis bisa mengakses PHP di command line. Sama juga dengan gitnya, git min v. Nah, jadi kita bisa mengakses git di terminalnya kita ya, atau CMD-nya kita. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, saya akan contohkan, saya memiliki sebuah folder, misalkan sebuah folder di dalam dokumen, misalkan di sini misalkan saya buat folder namanya misalkan belajar PHP. Nah, oke, saya buka folder ini. Kalau teman-teman sudah punya folder ini nggak perlu dibuat, jadi tinggal dipakai aja. Sekarang buka VS Code. Silahkan buka VS Code-nya. Ini kita close saja dulu. Yang CMD-nya kita close saja dulu. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini, silakan teman-teman melakukan file, terus open folder, lalu cari di mana letak folder belajar PHP tadi yang berada. Nah, ini saya akan buka di sini. Nah, ini contohnya masih kosong ya. Ini saya trust saja. Ini contohnya masih kosong. Nah, misalkan saya buat filenya, atau buat teman-teman kalau ada filenya ya udah jangan dibuat lagi ya. Misal saya buat tes.php misalkan, dimana isinya itu misalkan saya buat php echo belajar php. Nah, sini kan udah ada satu file ya, sudah ada satu file misalkan. Terus misalkan saya mau upload ke GitHub, jadi tinggal arahkan aja ke sini teman-teman ya. Coba saya besarkan dulu. Ya teman-teman tinggal arahkan ke sini yang ada gambar source control ini. Nah, langsung aja initialize repository. Nah, inisialis seperti ini, diklik. Nah, otomatis akan ada tampilan seperti ini. Ini misalkan perubahan yang kita buat, itu artinya untrack, belum disimpan ya. Maksudnya belum ke push. Ini file baru, itu artinya file baru, untrack. Jadi misalkan kita tambah dia dulu, kita tambah jadi dia masuk ke bagian stage. Sebelumnya kan tadi dia masih di change. Nah, kalau kita add, dia akan masuk di stage. Kalau udah di stage ini berarti dia siap untuk di commit dan di push. Kita tambahkan pesan update-nya, misalkan menambahkan file tes.php misalkan. Tes.php. Nah, ini saya commit. Nah, oke, sepertinya di sini kalau ada instruksi keluar ini berarti kita perlu set ininya ya, username dan email untuk Git. Oke, caranya seperti apa? Coba kita lihat di sini. Caranya itu seperti ini, teman-teman. Kita copy ini. Nah, kita copy terus buka CMD-nya, atau dari VS Code-nya juga bisa, atau dari CMD-nya. Coba kita gunakan CMD saja. Misalkan saya paste di sini, saya kontrol paste. Nah, ini nama username-nya teman-teman ya.
username gitnya sesuaikan dengan nama gitnya aja. Misal di gitnya tadi, di GitHub-nya tadi saya namanya di sini itu kalau nggak salah namanya Balinux, dan emailnya itu saya gunakan email saya juga. Jadi sesuaikan dengan email yang teman-teman gunakan untuk login. Jadi misalkan username-nya siapa? Username-nya adalah Balinux karena saya menggunakan Balinux di GitHub, jadi sesuaikan dengan akun teman-teman. Terus misalkan emailnya apa? Nah, emailnya apa? Saya copy. Ini saya paste lagi. Nah, saya gunakan email yang memang saya gunakan. Misal email yang saya gunakan untuk login ke GitHub adalah email ini. Oke, saya riojuniantara@gmail.com. Oke, sudah. Nah, kita kembali ke GitHub. Kita commit lagi, kita tambah commitnya. Ini adalah pesannya kita taruh di sini. File yang akan kita upload adalah ini dengan pesan menambahkan file test.php. Habis itu kita lakukan commit. Nah, sekarang commitnya akan bertambah di sini. Nah, kelihatan nih, ada commit menambahkan file test.php oleh siapa? Oleh Balinux. Nah, kelihatan dia filenya apa? Filenya di sini kelihatan. Nah, kelihatan semua kalau diklik. Oke, sekarang kita mau apa namanya, file ini ke upload di GitHub gitu ya. Gimana caranya? Misalkan caranya adalah teman-teman tinggal klik publish ini, publish branch. Nah, misalkan di sini kita disuruh untuk login misalkan. Saya disuruh login ya, allow aja, allow aja. Nah, otomatis dia akan ke GitHub. Karena di sini saya sudah login, saya continue saja. Oke, saya centang open. Oke, nah kalau udah seperti ini, ada keluar tandanya seperti ini, berarti kita sudah diterima, siap untuk upload ke GitHub. Nah, saya mau ganti nama projectnya deh di GitHub, karena sepertinya saya sudah ada project yang bernama belajar.php. Coba saya kasih nama projectnya itu. Harusnya ya, nama projectnya itu sesuaikan dengan nama folder ini aja. Tapi karena saya sudah ada nama foldernya ini, nama projectnya ini saya ganti deh. Belajar PHP 2 misalkan. PHP 2. Nah, nanti otomatis seperti ini. Dan diingat ya, buat teman-teman karena kita kebutuhannya untuk mengumpulkan tugas, jadi di public aja biar saya bisa lihat. Jadi ada pilihan public. Kalau private ini hanya teman-teman yang bisa lihat gitu. Kalau public, semua orang bisa lihat project ini. Saya klik public aja. Di sini akan ada proses upload. Nah, seperti ini. Ini apa nih? Biarkan saja deh. Biarkan saja. Oke. Ini Oke, kalau dia ini sepertinya kita harus klik sign in with browser. Coba saya sign in with browser. Oke, jadi dicentang aja kalau memang seperti ini, authorize Git ecosystem. Oke, sepertinya sudah. Tinggal kita tunggunya agak lumayan lama ya. Oke, mungkin saya pause dulu. Oke, di sini teman-teman sepertinya sudah selesai. Tadi ada pop-up muncul lagi, jadi saya continue. Nah, setelah selesai dia akan muncul seperti ini ya. Successful published to Balinux belajar PHP 2. Nah, coba saya buka open with GitHub, atau silakan teman-teman buka langsung di GitHub-nya. GitHub. Nah, nanti coba cari di bagian klik yang tadi itu ya, sebelah kiri. Tanda menu ini, repository. Terus nanti akan muncul yang kita buat tadi. Misalkan my repository. Sebentar.
ini profile aja, profile Balinux, baru repository. Nah, baru deh kelihatan yang kita buat tadi. Coba kita cek. Nah, isinya test.php ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita edit atau delete data misalkan ya. Oke, misalkan saya menambahkan sebuah file misalkan. Misalkan di ini kan ya, balik lagi ini untuk ngurus gitnya, ini untuk ngurus filenya. Saya menambah file misalkan test2.php. Nah, saya coba bikin file PHP-nya lagi, echo test2.php. Nah, ini kan ceritanya kita mau ini ya, ingat di save dulu, kita mau ngecek kayak kalau saya nambah file. Nah, di sini kan ada tanda untrack, artinya ada file baru nih gitu. Nah, ini kelihatan juga dia di sini kalau ada file baru nih. Sini saya sembunyiin dulu. Nah, ada file baru, isinya apa? Isinya tuh ini gitu. Jadi, misalkan kamu upload nih, ya udah tinggal tambah aja lagi. Terus kalau udah masuk ke change, saya tambahkan misalkan menambah pesannya file baru test2.php. Saya commit. Nah, habis itu sync change, saya sync. Oke. Nah, otomatis dia akan terupload ke GitHub. Ini kalau muncul kayak gini teman-teman ya, klik ini aja lagi, terus centang use always from now, select. Oke, dia nongol lagi, saya centang lagi. Sebelumnya juga 2 kali gitu ya. Oke, coba kita lihat sekarang di sini apakah sudah ada 2 file. Oke, sudah ada 2 file ya. Nah, misalkan saya mau edit, misalkan ada kesalahan misalkan di file nomor 2. Nah, caranya itu langsung aja edit di sini, misalkan update file nomor 2.php misalkan. Ini saya coba update. Nah, setelah saya simpan atau Ctrl S, di sini akan ada logo M, artinya modified atau sudah diedit, sudah dimodifikasi. Nah, kita ke gitnya. Nah, di sini tandanya juga M ya, tandanya M. Kita tambah misalkan, kita kasih keterangan kalau ini update, misalkan update file test2 gitu. Nah, kita sinkron lagi. Kita sinkronkan. Oke. Harusnya dia akan terupload sekarang. Dia agak lama. Oke. Nah, sekarang tadi kan masih tes 2 ya. Sekarang kita coba. Ini pesannya adalah menambah file baru. Nah, kita refresh karena kita edit. Ada pesan baru sekarang, update ya. Atau bisa lihat di sini ada 3 commit. Commit pertama adalah menambah file, commit kedua adalah menambah test file, commit ketiga adalah update file test 2. Nah, kalau teman-teman klik yang tadi, di sini semua akan terlihat ya perubahan apa yang dilakukan. Jadi kita bisa memantau perubahan dengan Git ini, kita bisa memantau semua perubahan yang terjadi di dalam project itu. Oke, misalnya saya kembali lagi. Bagaimana kalau saya hapus gitu? Kalau saya hapus, misalkan saya hapus file ini, delete, move to recycle bin. Nah, di Git-nya kan terdeteksi dia apa? Terdeteksi deleted atau terhapus. Nah, saya coba tambahkan dia. Ini tetap harus ditambah ya. Karena kita akan memberi keterangan ke GitHub kalau file ini sudah terhapus. Hapus file 2.php. Commit. Oke, saya kirim. Oke, kita akan tunggu beberapa saat. Oke, sudah. Saat saya refresh, saya kembali dulu ke sini. Saya kembali lagi ke sini. Saat saya refresh, nah, file test2.php-nya sudah hilang. Kalau kita ke commit, ini udah 4 commit ya. Kalau kita commit ke 4, ada commit terakhir itu adalah hapus file 2.php.
Nah, yang kita lakukan adalah kita menghapus file ini, jadi nggak kelihatan apa-apa. Kalau teman-teman mau lihat apa yang apa yang sudah dihapus, yang kita hapus adalah file ini, file test2.php gitu. Oke, kurang lebih itu tutorial cara menggunakan GitHub untuk VS Code. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar atau di chat group WhatsApp atau Classroom Google juga boleh. Silakan kalau memang ada yang dibingungkan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.